Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan daerah, yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan, maka pemerintah Provinsi Maluku menggelar pertemuan bersama, yang berlangsung di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku, pada Kamis 18 Juli 2024. Rapat dipimpin oleh Ketua TGUPP Provinsi Maluku Hadi Basalamah, serta dihadiri oleh Kepala Balai Besar Pengujian Instrumen Mekanisasi Pertanian, pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota Semaluku, Kementerian Badan Standarisasi Pertanian, distributor pertanian di Maluku, beserta unsur terkait lainnya. Pada kesempatan tersebut Basalamah menuturkan bahwa, terdapat beberapa kesimpulan yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut diantaranya ialah, pemerintah akan membentuk tim khusus yang nantinya akan bertugas untuk melakukan pengawasan pupuk bersubsidi agar dapat tepat sasaran. Tadi kita sudah telah melakukan satu pertemuan, saya pikir ini pertemuan yang penting di dalam rangka mendukung program pemerintah Provinsi Maluku berdasarkan arahan Pak PD, arahan Pak Mendagri, bagaimana daerah bisa melakukan kemandirian pangan. Maka pertemuan hari ini saya coba menyimpulkan yang pertama, bahwa di dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku, maka diperlukan satu langkah konkret berkaitan dengan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas-komoditas yang menjadi pilar utama seperti beras dan seterusnya. Yang kedua, bahwa Provinsi Maluku berdasarkan data yang terakhir dari Dinas Pertanian dan BPS, kita masih kekurangan defisit pangan, khususnya beras, itu setara dengan 90.000 ton. Artinya produksi dan konsumsi ada disparitas yang tinggi, ya, kurang lebih 90.000 ton, sama dengan 90 juta kilo. Artinya kita harus lakukan kerjasama antar daerah untuk beli di luar, capital outflow. Padahal di sisi lain, Pak Kadolok, kita punya potensi lahan yang idle itu kurang lebih 25.000 hektar gitu. Ini menjadi program unggulan utama di pertanian, tentu dengan teman-teman dengan kabupaten kota, supaya kita mendorong lahan-lahan yang kosong ini untuk melakukan pembukaan lahan yang baru gitu. Tentu dengan teknologi yang lebih baru, sehingga ke depan defisit konsumsi pangan khususnya beras ini kita bisa minimalisasi gitu. Tentu dengan teknologi, dengan menggunakan artificial intelligence dan seterusnya. Yang kedua, mengenai dukungan kabupaten kota, nanti akan bersama-sama dengan provinsi kita akan desain di mana daerah-daerah yang menjadi pemwilayahan komoditas. Palawija itu cocoknya di mana itu? Yang selama ini diburu di Maluku Tengah, itu kita jadi pedomannya di situ gitu. Jadi ada pemwilayahan komoditas sehingga kita mampu untuk melakukan percepatan dalam mendorong peningkatan produksi. Tentu harus dibarengi juga dengan anggaran gitu. Nanti Pak Agung dari Kementerian Pertanian akan support kita. Yang kedua, kita memerlukan suatu tim yang dibentuk mengenai tim SK Gubernur, mengenai tim pengawasan pupuk bersubsidi. Tadi kita sudah mendengarkan bersama ada 4 distributor untuk Maluku. Itu acuannya di Permendag 04 2023. Kalau kita baca lagi di Permentan nomor 1 2024, pupuk bersubsidi itu diperlukan pengawasan yang tepat sasaran, tepat mutu, tepat harga, berkaitan dengan pengalokasian sebagaimana distributor yang 4 PPI dan seterusnya. Wilayah kerja pupuk ini ya sudah terbagi habis. Tetapi di sisi lain, keluhan mengenai pupuk bersubsidi ini juga masih muncul di permukaan. Maka pemerintah memerlukan penanganan. Ya, kita akan membentuk tim pengawasan pupuk bersubsidi. Sekali lagi,
pupuk bersubsidi bukan barang komersialisasi. Aturannya, Anda pakai undang-undang PK, pengawasan, sehingga kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi. Apa yang harus kita lakukan? Pupuk ini harus tepat sasaran, jual pada kios dan disampaikan kepada masyarakat. Bagaimana proses distribusi dari lini 1 sampai ke dengan lini 4 itu benar-benar nyampe gitu. Ya, intinya tetap sampai di kios. Untuk itu mungkin poin 2 ini Pak Kadis, kita review kembali RDKK Pak. Rencana definitif kebutuhan kelompok, berapa sesungguhnya kebutuhan pupuk. Kan the next ke depan, di bawah pemerintahan yang baru Pak Prabowo dan Pak Gibran, ini menjadi pertanian menjadi pilar utama di dalam mendorong peningkatan swasembada pangan ke depan gitu. Nah, jadi ini mungkin the next kita akan rancang ini. Yang ketiga poinnya, kita berharap Bulog, Pak Siregar, ya, Pak Kadipro yang ada di sini, ya, akan mempunyai komitmen untuk melakukan pembelian harga beras dan gabah di tingkat petani. Tentu dia menggunakan dengan instrumen impres ya, tapi PSO, Public Service Obligation juga dia bisa gunakan gitu. Karena fakta memang harga beras di tingkat penjualan di tingkat petani, ya, dengan harga yang dibeli di Bulog itu jauh selisihnya. Tetapi Bulog adalah instrumen pemerintah supaya bisa melakukan mapping stocking untuk kita di Maluku. Nah, nanti Bulog ini kita akan bawa ke daerah, mungkin besok ini kita akan ke Maluku Tengah dan kita akan muter di daerah produksi supaya penyerapan gabah ini dan beras bisa tertampung. Tidak menutup kemungkinan komoditas lain juga gitu. Nah, Bulog kan fungsinya juga adalah komersialisasi. Yang keempat, yang perlu kita dorong lagi adalah Dinas Ketahanan Pangan untuk mungkin lebih masif melakukan gerakan konsumsi pangan lokal gitu. Ini harus punya politika will yang kuat gitu, supaya kita bisa menurunkan standarnya. Artinya kita cukup tinggi nih Pak. Padahal pangan lokal ini menjadi brand kita gitu. Bagaimana cara kita? Ya ayo kita mulai dulu. Kita punya segmentasi marketnya kan PNS cukup banyak, sampai dengan kabupaten. Itu yang sudah kita pimpin kemarin. One day no rice, naikin today no rice. Kita mulai dengan konsumsi. Kan kita punya mitra ini kan, UMKM ada, tentu dia juga mengharapkan seperti itu gitu loh. Sehingga secara bertahap kita bisa nurunin ini. Kita berharap tahun depan ini ketergantungan 90.000 ini kita bisa jadi setengah gitu loh, supaya tidak capital outflow. Kalau capital outflow kan bersentuhan juga dengan pertumbuhan, padahal di pertumbuhan itu kita mau PDRB-nya tinggi gitu. Ini mungkin concern dari Ibu Kadis Ketahanan Pangan. Dan yang kelima, arahan Pak BJ Gubernur, seluruh teman-teman dari kabupaten kota, inflasi ini udah menjadi KPI juga. Diseriusin kalau bisa setiap jam nih Pak. Dan tidak boleh main-main gitu. Khususnya di daerah IHK, tapi daerah non IHK juga tetap melakukan itu gitu. Makanya teman-teman distributor, Bulog dan seterusnya lakukan ini dengan yang tepat sasaran, dengan standar neraca pangan yang terukur gitu. Ibu Kadis yang kemarin kita udah bikin kan. Jadi kita bisa tahu persoalan yang terjadi apa dan bagaimana cara mengatasinya di bawah. Kemudian poin yang kelima, yang terakhir, mungkin khusus untuk Pak Kadis Pertanian, pertanian ini menjadi lokomotif utama Pak. Ya, pembangunan kita ke depan untuk Maluku, saya kira kita sudah tahu krisis pangan dunia dan beberapa kali Bapak Presiden sudah menyampaikan kita sudah punya crash program ini. Ya, udah punya langkah-langkah bottlenecking bagaimana mendesain ini supaya kemandirian pangan kita di daerah pasti bisa kita jaga. Tentu ini Pak, kita mohon bantuan Pak Agung ya dari Kementerian Pertanian. Ya, udahlah kalau di provinsi lain udah selesai Pak.
mohon maaf, Maluku ini daerah yang agak sulit di dalam menginterkoneksi, Pak. Jadi mungkin ada diskresi untuk kita, ada sesuatu untuk kita bisa memicu mengenai peningkatan produksi dan produktivitas. Itu 5 poin. Dan tambahan satu lagi nih Pak Kadis Indah, Pak Kadis mungkin kita mau mulai juga dengan melakukan sosialisasi mengenai risiko gudang nih Pak. Itu instrumen negara yang kita tidak gunakan Pak. Itu retensi tunda jual, itu konsepsi undang-undang Pak. Mungkin kita cari waktu, kita buat ini 1 daerah atau 2 daerah yang berbasis supply tinggi. Kita kan udah lihat kemarin di Maluku Tengah overproduksi, tapi nggak ada retensi. Dampaknya nggak benar nih. Kenapa kita nggak mau angkat skema SRG? Saya udah bicara dengan Kepala Bapepti Pak, Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditas, supaya kita bisa memframing ini dengan bagus. Jadi daerah kabupaten juga bisa aksesnya dengan baik gitu loh. Itu barangkali Pak Kadis. Ya, saya kembali 5 poin dan 1 poin tambahan ini. Mudah-mudahan notulen ini ditulis dan ya kita schedule minggu depan pertemuan kita dengan 4 distributor dulu. Kadis Indah ini dengan teman-teman kita duduk bareng dulu, rekonsolidasi di internal. Intinya gini Pak, teman-teman distributor yang melakukan penugasan di Maluku harus sama-sama dengan pemerintah Pak, provinsi dan kabupaten, jangan jalan sendiri Pak. Contoh tadi Ibu Malik mengatakan, saya kesulitan dalam proses bongkar muat. Coba kan kita tahu, kan kita bisa minta prioritas di Pelindo. Bila mana ada proses bongkar muat barang strategis, pupuk, BBM dan seterusnya jadi prioritas gitu, supaya sampai ke bawah. Dan ini menjadi penting. Nanti kita akan terus kita buat di TSK, kita langsung melakukan pengawasan. Action aja nih Pak.